enak lah, nggak bayar kok. Ini juga enak ya semuanya ya. Tadi katanya dia mau nambah pakai nasi tuh. Oh, nambah pakai nasi? Iya, pakai nasi katanya gitu. Nah Pak, usaha dari Bapak Hardadi dan Ibu Diakris ini nggak berhenti sampai di situ Pak. Mereka pun juga memberangkatkan umroh karyawannya setiap tahun. Nah ini ada headline-nya, kita lihat dulu ya nih headline-nya. Mantan napi ini berangkatkan umroh karyawannya gara-gara singkong. Oke, ini kok bisa sampai keluar di berita gimana ceritanya Pak? Saya nggak tahu. Tiba-tiba keluar? Viral loh Pak. Saya pernah diwawancara juga sih. Pernah diwawancara? Sebenarnya itu adalah apa ya, kayak program kita, tapi sebenarnya ya kayak program rahasia gitu. Maksudnya nggak kepengen terekspos juga. Kan kita tuh baru berapa tahun gitu, baru berapa yang kita berangkatkan gitu. Tapi sekiranya ini bisa menginspirasi orang lain, bisa menginspirasi pengusaha-pengusaha lain, ya oke lah, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Berbuat baik itu diberitakan nggak apa-apa. Saya setuju, supaya orang lain bisa meniru kan, ya kan? Daripada berita jelek diberitain semua, coba lihat berita coba sekarang isinya jelek semua kan gitu. Nggak ada berita, kalau nonton berita kan nggak ada berita yang menyenangkan gitu kan. Jadi sekali-kali kalau kita nolong orang, berita-berita baik itu diberitakan aja nggak apa-apa, biar yang lain juga bisa melihat, supaya orang-orang bisa ngikutin. Gitu. Jadi untuk contoh gitu Pak ya? Untuk contoh nggak apa-apa. Iya ya. Ya udah, beritain. Beritain ya Pak ya? Berita baiknya. Berita baiknya adalah kita akan mengundang salah satu karyawannya, sekaligus teman lamanya Pak Hardadi ini. Katanya sih ini teman bandelnya dulu. Iya Pak, udah sekarang udah join tapi udah tobat juga Pak. Undang aja langsung kita undang, ini dia Pak Agus Susanto. Pak Agus, ya. Oh, bagus. Silakan. Ini Pak Agus, katanya teman lama? Teman dari masa remaja. Masa remaja. Waktu nakalnya juga temenan, Pak? Alhamdulillah sama. Oh, sama? Bareng nakal. Bareng nakalnya? Iya. Sempat masuk juga, Pak? Enggak sempat sih. Oh, nggak sempat ya, Pak ya? Masih dilindungi yang Maha Kuasa. Oh iya. Kapan gabung di D9, Pak? Sekitar 4 tahun yang lalu. Awalnya? Awalnya saya kerja di bengkel industri, mesin industri. Oke. Awalnya kerja di bengkel, Iya. Lalu Anda kan katanya juga sempat juga tuh, terikut arus juga tuh. Iya. Berhentinya kapan? Sejak ikut di 9. Sejak ikut Pak Dadi di 9. Malah berhenti sejak ikut di D9? Iya. Kenapa bisa jadi berhenti sejak ikut di D9? Saya berpedoman Pak Dadi kan sudah insaf, ya kan. Saya tahu beliau akan mendidik saya dan menuntun saya ke jalan yang benar, begitu. Jadi Anda percaya gitu? Percaya ya. Oke. Terus dia Pak, katanya mau diberangkatkan umroh juga atau udah atau gimana ya? Alhamdulillah saya ditawari Pak Dadi 3 tahun yang lalu berangkat umroh. Tapi saya menolak. Kenapa? Karena saya memang belum siap mental, belum siap segalanya. Terus tawari kedua kali saya juga menolak. Terus yang terakhir kemarin Januari, alhamdulillah saya bisa tindak ke Baitullah dengan pulang lagi ke Indonesia dengan selamat. Saya bersyukur banget sudah sampai di sana. Begitu, Mas. apa yang Anda rasakan perubahannya? Sejak dari Baitullah kembali ke Indonesia ke Salatiga, kehidupan terasa nyaman, tenang, nggak ada rasa cemburu sedikit pun nggak ada, rasa kan semua yang jelek hilang. Ya. Lalu apa yang membuat apa perbedaannya Anda sebelum dan sesudah kerja di D9? Terlihat jelas sekali. Kalau dulu sebelum di D9 saya sering mabuk, sering begadang. Tapi sejak ikut D9 saya sering di rumah berkumpul dengan keluarga,
bercanda dengan keluarga, begitu. Begitu, Mas. Mentok mabok singkong ya Pak. Mabuk singkong. Oke, Cika. Iya Bu, total sampai sekarang udah memberangkatkan karyawan berapa banyak untuk umroh? Baru untuk karyawan baru 3 Mbak. 3. Tapi ya. Kalau misalkan katanya Bapak Ibu juga mau memberangkatkan umroh meskipun bukan karyawan. Iya. Kita insya Allah menjadi program tahunan sepanjang Allah memberi kita amanah, selagi Allah masih menitipkan rezeki yang cukup untuk memberangkatkan mereka, insya Allah tekad kita tetap berangkatkan. Kalau program sekarang kita nabung 100.000 per hari, tapi terus saya kepikiran juga sama Pak Ardadi, loh karyawan kita tuh banyak banget ya lah, terus nanti butuh berapa tahun itu. Terus akhirnya kita mulai sekarang kita nabungnya kita tambahin, semoga kita bisa memberangkatkan lebih per tahunnya, semoga insya Allah. Jadi berapa itu? Apa Pak? Ditambahinnya itu. Sama jadinya sekarang nabungnya 200 per hari. Jadi 200 per hari. Oke. Ya itu benar tadi katanya yang nggak karyawan juga mau diberangkatin. Iya kalau dulu kan karyawan aja. Nah sekarang meskipun bukan karyawan juga sama Bapak Ibu mau kalau ada yang pengen umroh bisa diberangkatkan gitu. Nggak salah. Maksudnya gimana? Kalau kita kan tidak hanya karyawan aja, jadi kerjasama kita itu sama banyak orang, termasuk supplier singkong. Oh. Jadi, Orang yang berjasa pada kita. pokoknya orang-orang yang ada hubungannya. Orang-orang yang ada hubungannya dengan pekerjaan Anda intinya. Oke. Jadi bukan hanya karyawan. Dan tapi tergantung supplier. bagaimana Allah menggerakkan hati kita, ya. Siapa tahu. Targetnya memang berapa setahun? Nggak ada target, Iya. semoga minimal 1, semoga tahun depan bisa memberangkatkan 2. Insya Allah semoga. Oke, baik. Oke, saya lanjut lagi kalau gitu setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kerja di tempat kita, nanti kalau sudah mampu untuk membuat sendiri, buka sendiri, nanti mereka bisa bikin sendiri gitu. Nggak apa-apa, Pak, ntar malah saingan. Oh, enggak apa-apa.